Dan bahwa Sadat telah menunjuk Perdana Menteri Mamdouh Salim untuk mewakilinya dalam resepsi pembukaan di Iskandariah tanggal 6 April tahun 1978. Dan dalam harian Al-Akhbar terbitan 14 April tahun 1978 kita dapati kawat yang dikirimkan Presiden kepada Kongres itu, di mana sebagai kesimpulannya. Harian itu menulis sebagai berikut, Presiden berharap agar perdamaian dapat meliputi seluruh dunia, agar segala usaha di seluruh negara dunia diarahkan kepada mencukupkan bahan makanan dan kerenteraman bagi bangsa-bangsa, bukan meriam dan tank berlapis baja. Presiden juga memuji prinsip-prinsip Rotary dan idealismenya yang berdasar kenyataan bahwa masing-masing anggota merasa bangga dengan usaha yang dilakukannya. Inilah prinsip Rotary idealisme yang diserukan Mesir. Lions Club atau Klub Singa-Singa didirikan pada tahun 1951 di New York, kemudian pindah ke Washington, lalu mempunyai cabang di seluruh penjuru dunia, di mana di antara para anggotanya terdapat raja-raja, kepala-kepala negara, anggota-anggota parlemen, dan orang-orang yang mempunyai posisi terhormat. Organisasi B'nai B'rith Club didirikan tahun 1834, dan majelisnya di Berlin saja, yang diadakan tahun 1903, telah mencakup kira-kira 80 cabang. Kedudukannya yang utama sekarang ini adalah di Amerika Serikat. Sekarang ini khusus untuk wanita-wanita saja. Dan kira-kira seluruh anggotanya terdiri atas wanita-wanita Yahudi. Untuk mengetahui prinsip-prinsip organisasi-organisasi ini, lihat buku Dr. Moh alias Subi Freemasonry tanpa tutup, dan juga lihat Ensiklopedia Britannica, cetakan tahun-tahun 1974. Hal yang amat menarik perhatian adalah bahwa almarhum pejuang besar Muhammad Amin Al-Husani, Mufti Palestina, semenjak dari semula tetap sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh Rotary Club, dan telah menyingkapkan hubungannya dengan Freemasonry dan Zionisme internasional. Hal itu terdapat dalam suratnya yang dikirimkannya tahun 1971 kepada almarhum Yang Mulia Syekh Muhammad Surur Saban, Sekretaris Jenderal Rabitah Alam Jalumi terdahulu. Dari sejarah Freemasonry. Dari sejarah Freemasonry, suatu sejarah yang pelik dan berbahaya, maka yang dapat kita ketahui adalah dua orang lelaki. Kami percaya kedua lelaki ini mempunyai pengaruh yang amat mendalam terhadap Freemasonry. Karena kedua orang inilah yang telah menggali dalam pemikiran gerakan itu goresan-goresan kejahatan yang walau bagaimanapun tebalnya ditutupi dengan alat-alat kosmetik yang kemilau, tidak akan dapat menutupinya. Kisah kedua orang itu. Kedua orang itu adalah Weishaupt dan Peke, yang pertama dari Eropa dan yang kedua dari Amerika Serikat. Kisah ini telah berkisah semenjak dari awalnya. Kisah Weishaupt. Namanya Adam Weishaupt. Ia dilahirkan di Jerman tahun 1748. Ia mempelajari teologi dan menjadi salah seorang tokoh agama Kristen, kemudian murtad dari agamanya, dan menjadikan ateisme sebagai kepercayaannya. Ia menjadi guru besar pada Universitas Ingolstadt. Hubungannya dengan agama Yahudi. Tahun-tahun 1770, orang-orang Yahudi mulai menghubunginya untuk memperalat kejeniusannya dan ilmu pengetahuannya. Mereka memperlihatkan kepadanya putusan-putusan mereka yang berkenaan dengan dunia ini, dan mereka minta agar ia membuat rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Ia setuju dan menyusun semua rencana itu. Didirikannya Majelis Timur Raya. Tahun 1776, apa yang diminta itu telah dapat dilaksanakannya. Ia juga mempersiapkan cara pertama untuk melaksanakannya. Ia mendirikan suatu majelis Freemasonry dengan nama Majelis Timur Raya yang mencakup sekumpulan orang-orang nurani, artinya para pendukung cahaya. Dan majelis ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang amat kuat terhadap semua majelis-majelis di dunia. Seruannya yang diumumkan. Weishaupt berseru agar didirikan suatu pemerintah dunia yang terdiri atas orang-orang yang jenius, yang luar biasa kehebatannya, yang terdiri atas para pemikir. Ia menyatakan bahwa inilah tujuannya mendirikan majelis itu. Banyak sekali para pemikir yang tertipu oleh seruannya ini. Barangkali sampai 2000 orang. Di mana termasuk orang-orang terkenal di bidang sastra, sains, ekonomi, politik, seni. Terutama sekali guru-guru besar di universitas-universitas. Semua mereka ini dicakup oleh majelisnya yang berusia lama itu. Tetapi apakah benar apa yang diumumkan Weishaupt itu? Tujuannya yang sesungguhnya. Sebenarnya orang itu bermaksud, di balik seruan yang diumumkannya itu, untuk menghancurkan semua pemerintahan,
dan juga menghancurkan semua agama yang ada. Cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuannya itu, ia telah mengamanatkan kepada para pengikutnya ajaran-ajaran berikut. 1. Menggunakan cara menyogok dengan uang, dan juga menggunakan seks dan wanita cantik, dengan maksud untuk menguasai orang yang berpengaruh dan terkemuka, sehingga orang-orang itu dapat diperalat. Kelompok cahaya Illuminati untuk melaksanakan apa yang ingin dicapainya. 2. Para guru besar dari kelompok cahaya harus memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang menonjol baik pemikirannya maupun kecerdasannya, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang dari keluarga-keluarga terkemuka, dan mereka ini diarahkan untuk memperhatikan internasionalisme dan mengajarkan kepada mereka bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menghindarkan umat manusia dari bencana peperangan dengan pimpinan umat manusia. Karena orang-orang goyim satu itu tidak mengerti apa yang baik bagi diri mereka, baik fisik maupun mental dan spiritual. Setelah para mahasiswa yang menonjol itu dapat menerima prinsip-prinsip tersebut, maka mereka akan dididik di sekolah-sekolah khusus. Sekarang ini terdapat 3 buah sekolah yang melakukan tugas ini. A. Di kota Gordonstoun di Skotlandia. B. Di kota Praja Salem di Jerman. C. Di kota Anafrita di Yunani. Apabila para mahasiswa yang menonjol ini telah kembali ke negeri mereka masing-masing, maka kelompok cahaya Illuminati akan berusaha untuk mengangkat mereka ke posisi yang tinggi dan penting, agar mereka itu dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan. 3. Menguasai media massa, seperti radio, surat kabar dan lain-lain. Wei Xiao telah mempersiapkan rencana untuk menghancurkan 2 negara besar di dunia pada abad ke-18, yaitu Inggris dan Prancis. Caranya adalah dengan jalan meminta kepada anggota-anggota kelompok cahaya Illuminati untuk mengobarkan perang imperialisme untuk melemahkan Imperium Inggris, dan juga mencetuskan revolusi di dalam negara Prancis. Termasuk dalam rencana ini adalah mengobarkan revolusi pada tahun 1789. Daftar istilah. Goyim atau Goyim adalah kata-kata yang berarti sekelompok manusia yang digunakan orang Yahudi untuk menunjuk kepada orang-orang pengikut agama-agama lain. Weishaupt juga menggunakan kata-kata ini. Dibukakannya rencana Weishaupt. Rencana yang teroristis ini tentunya harus disembunyikan dengan amat rahasia, tetapi Tuhan telah menakdirkan bahwa rahasia ini dibuka dan disiarkan sepenuhnya tanpa ada kekurangannya. Tahun 1784, Weishaupt mengirim sepucuk surat kepada kelompok cahaya di Perancis yang berisikan rencana selengkapnya. Tetapi tiba-tiba orang yang membawa surat itu, sesampainya di kota Ratisbon mati disambar petir, pada waktu ia sedang dalam perjalanan dari Frankfurt menuju Paris. Petugas-petugas keamanan Bavaria telah menemukan mayatnya dan juga menemui surat itu. Pemerintah Bavaria melakukan studi yang mendalam dan hati-hati terhadap surat itu. Lalu ia mengeluarkan perintah untuk menduduki Majelis Timur Raya dan menyita apa-apa yang terdapat di dalamnya, dan membuka dengan paksa rumah-rumah para pemuka kelompok itu. Hasil dari tindakan ini adalah bahwa pemerintah Bavaria telah memperoleh sekumpulan dari dokumen-dokumen rahasia yang mendukung hal-hal yang terdapat surat itu. Tahun 1786 pemerintah Bavaria telah menyiarkan dokumen-dokumen itu dalam sebuah buku yang berjudul Tulisan-tulisan asli dari sistem dan mazhab orang-orang cahaya. Satu naskah daripadanya dikirimkannya kepada pembesar-pembesar negara dan gerilya di sebahagian besar negara-negara Eropa. Tetapi mereka ini tidak menganggapnya penting. Lalu terjadilah peristiwa yang telah direncanakan untuk terjadi itu. Bahkan Ratu Maria Antoinette tahun 1755 sampai tahun 1793 tidak pernah memperhatikan surat-surat yang dikirimkan saudara perempuannya yang memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya yang mengancam singgasana di Perancis dan juga mengancam gereja. Jawaban yang diberikannya kepada surat itu hanyalah sebagai berikut. Adapun mengenai Perancis, saya berpendapat bahwa kekhawatiranmu mengenai Freemasonry di negeri ini terlalu dilebih-lebihkan. Kepentingannya di sini jauh lebih kecil daripada kepentingannya di tempat-tempat lain. Masuknya kelompok cahaya ke dalam majelis-majelis. Setelah kampanye yang dilakukan terhadap majelis kelompok cahaya di Bavaria, maka Weishaupt mengeluarkan perintah kepada para pengikutnya untuk masuk perkumpulan Freemasonry hijau, dengan syarat bahwa anggota-anggota Freemasonry yang lain tidak boleh masuk, kecuali jika ia telah membuktikan dalam bentuk
yang meyakinkan baik dalam pemikiran maupun dalam perbuatan bahwa ia telah menerima prinsip-prinsip Umayyah internasionalisme dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dimulainya dengan dirinya sendiri, di mana ia telah ikut dalam salah satu majelis Munich, agar anggota Illuminati dapat menyelundup ke dalam majelis-majelis di Inggris. Maka perkumpulan itu telah mengundang John Robinson, guru besar filsafat alami di Universitas Edinburgh, dan sekretaris jenderal Royal Society di sana, dan salah satu anggota Freemasonry yang terkemuka di Skotlandia. Untuk berkunjung ke beberapa negara Eropa, Robinson telah memperkenankan undangan ini dan menunjukkan sikap yang luas dan bijaksana, sehingga anggota-anggota kelompok cahaya merasa percaya kepadanya. Mereka lalu menyerahkan kepadanya rencana yang telah diperbaharui, yang telah dipersiapkan oleh Weishaupt untuk dipelajari dan diberi tanggapan. Tetapi Robinson, karena merasa amat kaget dengan keseraman rencana ini, mulai memberikan peringatan kepada bangsanya akan bahaya kelompok cahaya dan mendesak bangsanya untuk menentangnya. Tetapi peringatannya itu tidak mendapat perhatian apa-apa dari orang lain. Tetapi ia tidak merasa putus asa. Malah pada tahun 1798, ia telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Bukti Adanya Persekongkolan untuk menghancurkan semua pemerintah dan semua agama. Kematian Weishaupt. Weishaupt meninggal tahun 1830 dan ia meninggalkan untuk para pengikutnya sebuah rencana praktis yang amat teliti. Sampai sekarang ini, umat manusia selalu menderita sebagai akibat dari kejahatan rencana ini. Mazzini mengepalai kelompok cahaya. Abad ke-19 dipenuhi oleh orang-orang yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah kelompok cahaya. Dan yang paling terkemuka di antaranya adalah pemimpin Italia Giuseppe Mazzini yang telah dipilih perkumpulan itu sebagai direkturnya untuk menjalankan rencananya di dunia. Ia terus memegang jabatan ini sampai meninggal. Kita akan melihat peranannya yang besar jika kita nanti membicarakan sejarah Illuminati di Amerika Serikat. Giuseppe Mazzini, seorang pemimpin revolusioner besar tahun 1805 sampai tahun 1872, lahir di Jenewa, berkelana di Italia, dan mendirikan perkumpulan rahasia Italia Mudes. Ia memproklamirkan Republik Italia di Roma tahun 1949 setelah perjuangan yang lama. Sayang sekali bahwa pemikiran-pemikiran Mazzini, terutama pengertiannya rentang bangsa, telah mendapat sambutan baik di kalangan sejumlah pemikir dunia Arab dan diajarkan dengan serius di fakultas-fakultas hukum di sana. Kelompok cahaya atau Illuminati di Amerika Serikat. Sekarang marilah kita tinggalkan Eropa, di mana kelompok cahaya telah berhasil mengukuhkan diri dan bergembira ria di segala penjurunya. Marilah kita arahkan perhatian ke Amerika Serikat dengan maksud agar kita dapat menggambarkan kegiatan kelompok cahaya di sana. Jefferson menyiarkan prinsip-prinsip Illuminati atau kelompok cahaya. Kelompok cahaya telah berhasil menyelusup dengan amat mendalam ke dalam majelis-majelis Amerika, sehingga merupakan suatu fenomena yang gawat, yang jelas tampak pengaruhnya. Semuanya itu adalah berkat kegiatan Thomas Jefferson yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat. Jefferson telah menjadi murid Weishaupt, seorang pendukung gagasan dan pendapatnya dengan amat bersemangat, dan dialah yang telah menyebarluaskannya di Amerika Serikat. Petunjuk terhadap bahaya Illuminati. Agar kita dapat mengetahui sampai kemana bahaya kelompok ini, cukuplah jika melihat kembali pidato Presiden Universitas Harvard yang diucapkannya di depan suatu pertemuan universitas tanggal 19 Juli tahun 1798. Di mana ia memberikan peringatan kepada sarjana-sarjana yang diwisuda akan bahaya kelompok cahaya. Ia juga menyingkapkan luasnya pengaruh di kalangan politik dan keagamaan. Tahun 1800, organisator majelis-majelis Freemasonry di Amerika Serikat, yaitu John Quincy Adams, mencalonkan dirinya untuk jabatan presiden, melawan Jefferson. Dalam kampanye pemilihan itu, ia selalu mengemukakan bahwa Jefferson telah mengeksploitir majelis-majelis Freemasonry untuk tujuan-tujuan destruktif. Hal ini dijelaskannya dalam surat-suratnya kepada temannya Kolonel William Stone. Dan sampai sekarang surat-surat tersebut masih tersimpan baik di sebuah perpustakaan kota Praja Philadelphia. Tahun 1826, Kapten William Morgan telah menyingkapkan kegiatan kelompok cahaya di depan publik opini dan di depan saudara-saudaranya anggota-anggota Freemasonry. Ia harus membayar hal ini dengan jiwanya sendiri. Kelompok cahaya telah mengadakan rapat di mana dijatuhkan hukuman mati atas diri Morgan
Karena ia telah menyerang kelompok mereka dan menyingkapkan bahaya mereka, mereka menugaskan salah seorang dari mereka, yaitu orang Inggris bernama Richard Howard, untuk melaksanakan hukuman mati itu. Karena mendapat peringatan dari teman-temannya, Morgan dapat bersembunyi untuk sementara waktu. Kemudian ia berusaha untuk pergi ke Kanada.